Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ismia dengan NIM 21050974020. Saya dari kelas TKJ 2021, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan routing dinamik menggunakan GNS3 untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, tujuan dari routing dinamik ini yang pertama yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik. Yang kedua, mampu mengkonfigurasi tabel routing dinamik OSPF. Yang ketiga, mengetahui failover di tabel routing OSPF. Untuk percobaannya, yaitu skenarionya, kita akan membuat skema seperti ini. Jadi terdapat 3 router yang terhubung ke PC. Jadi untuk router 1, Ethernet 0-nya terhubung ke PC 1, dan untuk Ethernet 1-nya terhubung ke router 2, dan untuk Ethernet 2-nya terhubung ke router 3. Jadi pada GNS3 ini Ethernet-nya dimulai dari 0, sedangkan dalam mikrotiknya yang asli itu Ethernet-nya dimulai dari 1. Kita sesuaikan saja. Untuk router 2, yaitu Ethernet 0-nya terhubung ke router 1, dan untuk Ethernet 1-nya terhubung ke PC 2, dan untuk Ethernet 2-nya terhubung ke router 3. Untuk router 3, Ethernet 0-nya ini terhubung ke router 1, untuk Ethernet 1-nya terhubung ke router 2, dan untuk Ethernet 2-nya terhubung ke PC 3. Langsung saja ke langkah percobaan. Jadi untuk langkah awalnya kita buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan PC klien menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS Mikrotik. Kita buka GNS3-nya. Di sini saya sudah membuat skemanya, jadi terdapat 3 router yang terhubung ke PC, dan ini sudah saya jalankan jadi kabelnya warna hijau. Untuk langkah selanjutnya, setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Kita setting IP-nya, kita ke PC 1, setelah itu network connection, local area connection, properties, internet protocol TCP/IP, dan kita ubah ke use. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Kita oke, kita oke, kita close, kita close. Selanjutnya, kita ke PC 2, ke network connection, local area connection, properties, internet protocol TCP/IP, use. Untuk IP dari PC 2 yaitu 192.168.2.2. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Kita oke. Kita oke. Kita close. Kita close. Selanjutnya kita setting IP dari PC 3. Network connection, local area connection, properties, internet protocol TCP/IP, use. Untuk IP dari PC 3 yaitu 192.168.3.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.3.1. Kita oke.
Oke, kita close, kita close. Sudah tersetting semuanya. Selanjutnya adalah setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC klien. Jadi kita setting IP di router. Untuk router 1 kita menggunakan PC 1, kita ke Winbox. Setelah itu kita pilih, kita konekkan. Kita ke IP, address, kita plus. Untuk IP address 1 ini terhubung ke PC 1, jadi IP-nya adalah 192.168.1/24. Oke. Selanjutnya kita plus untuk header 2. Ini terhubung ke router 2. Jadi IP-nya adalah 12.12.12.1/24. Oke. Kita plus untuk header 3. Ini terhubung ke router 3. Jadi IP-nya adalah 13.13.13.1/24. Oke. Sudah. Kita lanjut ke router 2, kita menggunakan PC 2, ke Winbox. Kita pilih, kita konekkan. Kita ke IP, address, kita tambahkan. Untuk header 1, ini terhubung ke router 1, jadi IP-nya adalah 12.12.12.2/24. Kita oke. Kita tambahkan lagi. Untuk yang header 2, ini terhubung ke PC 2, jadi IP-nya adalah 192.168.2/24. Kita oke. Kita tambahkan lagi untuk yang header 3 ini terhubung ke router 3. Jadi IP-nya adalah 23.23.23.2/24. Oke. Sudah. Lanjut ke router 3, kita menggunakan PC 3, ke aplikasi Winbox. Kita pilih, kita konekkan. Setelah itu IP, address, kita tambahkan. Untuk address 1 ini terhubung ke router 1, jadi IP-nya adalah 13.13.13.3/24. Kita oke. Kita tambahkan lagi. Untuk header 2, ini terhubung ke router 2, jadi IP-nya adalah 23.23.23.3/24. Oke, kita tambahkan lagi. Untuk yang header 3, ini terhubung ke PC 3, jadi IP-nya adalah 192.168.3/24. Kita oke. Sudah tersetting semuanya. Untuk langkah selanjutnya, pada menu routing SPF,
instance default rubah nilai parameter address boot connection route as type 1 di setiap router. Kita mulai dari PC 1, kita ke routing, setelah itu SPF, setelah itu kita ke instance, kita klik 2 kali, ini kita setting as type 1, kita oke. Sudah, lanjut ke router 2, kita ke routing, OSPF, kita ke instance, kita klik 2 kali, kita setting ini menjadi step 1, kita oke. Lanjut ke router 3, kita ke routing, OSPF, instance, klik 2 kali, kita pilih step 1. Oke. Sudah. Untuk langkah selanjutnya, pada menu routing OSPF network, tambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router seperti tabel di bawah ini. Kita buat tabel routingnya. Mulai dari router 1, routing ASPF, ini kita pilih yang network. Setelah itu kita tambahkan, yaitu 192.168, mohon maaf, yaitu 12.12.12.0/24, ini yang terhubung ke router 2, kita oke. Kita tambahkan lagi, yaitu 13.13.13.0/24, ini yang terhubung ke router 3, kita oke. Sudah, kita ke router 2, kita ke network, kita tambahkan, yaitu 12.12.12.0/24, ini yang terhubung ke router 1, kita tambahkan lagi, yang terhubung ke router 3, yaitu 23.23.23.0/24. Oke. Lanjut ke router 3, kita ke network, kita tambahkan, ini yang terhubung ke router 1, jadi 13.13.13.0/24, kita oke. Kita tambahkan lagi, ini yang terhubung ke router 2, jadi 23.23.23.0/24. Oke. Sudah tersetting semuanya. Untuk langkah selanjutnya, yaitu pengujian. Kita amati tabel routing yang terbentuk, apakah routing semua network sudah masuk atau belum. Kita mulai dari router 1, yaitu IP, routes. Nah, di sini sudah masuk yang DAO ini. Yang ini 192.168.3.0/24. Ini menuju ke PC 3. Ini yang menuju ke PC 2. Dan ini ke PC 3 melewati router 2. Sudah. Untuk yang router 2, IP, routes, di sini juga sudah masuk. Ini menuju ke PC 3, ini menuju ke PC 1, dan ini menuju ke PC 3 melalui router 1. Kita cek yang router 3, PC, routes, di sini juga sudah masuk. Ini
menuju ke PC1 melalui router 1, ini menuju PC2 melalui router 2, dan ini menuju PC1 melalui router 2. Sudah. Untuk pengujian selanjutnya, yaitu silakan ping dari dan ke sesuai tabel berikut. Mulai dari PC1, kita ping ke PC2 dan PC3. Kita close dulu. Kita ke command prompt, ping ke PC2 jadi 192.168.2.2. Sudah terhubung. Selanjutnya kita ping ke PC3 jadi 192.168.3.2. Juga sudah terhubung. Selanjutnya kita ke PC2. Kita close dulu. Kita ke command prompt. Kita ping ke PC1 jadi 192.168.1.2. Sudah terhubung. Kita ping ke PC3 jadi 192.168.3.2. Juga sudah terhubung. Selanjutnya dari PC3 kita close dulu. Kita ke command prompt. Ping ke PC1 jadi 192.168.1.2. Sudah terhubung. Selanjutnya kita ping ke PC2 jadi 192.168.1. Mohon maaf, titik 2. Juga sudah terhubung. Untuk pengujian selanjutnya, yaitu silakan trace route dari dan ke sesuai tabel berikut. Ini untuk PC1. Kita coba PC1, command prompt, kita tracer ke PC2. Jadi 192.168.2.2. Ini dari router 1, setelah itu ke router 2, dan sampai ke PC2. Selanjutnya kita tracer ke PC3, jadi 192.168.3.2. Di sini melalui router 1, setelah itu router 3, setelah itu ke PC3. Untuk PC2, kita tracer ke PC1, yaitu 192.168.1.2. Ini melalui router 2, setelah itu ke router 1, setelah itu ke PC1. Kita tracer ke PC3, yaitu 192.168.3.2. Di sini melalui router 2, setelah itu ke router 3 dan ke PC3. Sudah. Untuk PC3 kita coba tracer ke PC1 jadi 192.168.1.2. Di sini melalui router 3, setelah itu ke router 1 dan ke PC1. Setelah itu kita tracer ke PC2, yaitu 192.168.2.2. Di sini melalui router 3, setelah itu ke router 2, setelah itu ke PC2. Sudah. Untuk selanjutnya, untuk tugasnya yaitu coba putus kabel jaringan antara router 1 dan router 3 dan lakukan tracer seperti pada langkah pengujian nomor 3. Kita putus kabelnya.
Kita ke GNS Tree, setelah itu kita putus kabel yang ini. Kita klik kanan, delete. Sudah. Setelah itu kita coba pengujian dari PC 1 ke PC 3. Kita tracer. Ke PC 3 jadi 192.168.3.2. Kita enter. Sudah berhasil. Jadi dimulai dari router 1, setelah itu ke router 2, jadi lewat atas, setelah itu ke router 3 dan sampai ke PC 3. Selesai. Cukup sekian simulasi dari routing dinamik menggunakan GNS-Tree. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.